teman-teman, barengan sama gue Kresna Julio. Dan sekarang gue bakal ngobrol sama salah seorang temen gue juga. Walaupun kita baru kenal, tapi rasanya udah kental banget karena kita banyak banget kayak mutual friend-nya. Mungkin gue gak pernah ketemu dia karena orang ini sudah 15 tahun tidak tinggal di Indonesia. Nah, apakah dia tawanan penjajah Jepang, teman-teman? Aduh. Tentu tidak. Oke, tepuk tangan buat Amanda. Yeay. Halo, Amanda, kenalin dong diri lo. Iya. Dan biodata singkat deh. Ya, oke. Halo semuanya, aku Amanda. Aku dari Citra Amanda Estetik. Ya, jadi singkatnya aku orang Indonesia, tinggal di Korea. Iya, dan sekarang sedang running bisnis di Korea tentang beauty tourism. Gitu. Jadi yang mau prosedur-prosedur atau opas-opas di Korea bisa hubungin Citra Amanda Estetik. Oke, Citra Amanda Estetik. Nanti ini ya kita bahas ya. Itu nanti bakal kita telanjangin tentang Citra Amanda Estetik. Tapi sekarang gue pengen tanya dulu deh, lo kan berbisnis di Korea. Iya. Lo tuh udah berapa lama tinggal di situ? Jadi gini, sebenarnya kalau gue ceritain dari awal nih ya Kak ya, itu ceritanya panjang banget. Oh tentu, apalagi dari niat awalnya. Iya benar. Langsung aja kayak secara singkat tuh, ya. Lo sudah berapa lama dan awalnya gempa ya? Oh enggak, iya. Oke. Lu udah berapa lama dan awalnya kenapa lu bisa tinggal di Seoul? Oke, jadi awalnya itu intinya gue di Korea itu udah sekitar kurang lebih 15 tahun. Lama kali loh. Iya. Oke, 15 tahun terus. Iya, jadi waktu itu gue sekolah, gue belajar gitu. Emang kan gue juga jurusan bahasa Korea nih, kebetulan. Oke. Jadi pokoknya akhirnya gue tinggal di sana. Dan akhirnya dapat kerjaan juga di sana. Akhirnya gue dapat visa yang bener-bener juga udah residence gue di sana gitu. Jadi akhirnya bisa sampai sekarang deh di sana. Lu udah berapa lama jadi residence berarti di Korea? Kalau jadi gini, gue tuh sebetulnya mulainya itu dari visa pelajar dulu awalnya. Oke. Abis dari visa pelajar, terus gue ganti visa kerja. Abis dari visa kerja, akhirnya gue dapet residensi. Banyak banget Mbak visanya. Iya, sampai akhirnya gue bisa punya, ya syukur alhamdulillah ya punya perusahaan sendiri ya di sana ya. Kenalin dong diri lo pakai bahasa Korea. Aduh. Ini pasti orang penasaran. Karena gini loh, Manda. Jadi gue itu juga belajar bahasa Korea. Iya. Karena ada sahabat gue orang Korea dan menurut gue tuh kayak kalau temen gue suka kesini, gue tuh tertarik banget karena menurut gue tuh bisa ngatain orang pakai bahasa Korea. Sama temen gue yang ini, yang orang Korea misalkan dia ke Bali atau ke Jakarta gitu. Tapi sekarang itu banyak loh orang Jakarta, orang Indo bisa bahasa Korea ya, walaupun yang cuman standar ya. Nah kalau lo kan raja terakhir nih, coba lo kenalin dong cas cis cus dalam bahasa Korea. Singkat aja ya, gue kalau di depan kamera gue rada dak dik duk der. Kalau nggak lu merem lo balik belakang deh gitu. Ya, oke. 안녕하세요. 저는 아만다라고 합니다. 한국에서 서울에서 살고 있고요. 네, 반갑습니다. 네. kurang lebih kayak gitu ya. 한국어 어떻게 너무 잘해요? 공부를 했었죠. 어디에서? 여기저기요. 여기저기. Okay. Wah, tepuk tangan buat Amanda. Gokil. Tapi awalnya yang pertama kali membuat lo pengen pindah ke Korea, apa? Apakah emang lo pencinta budaya mereka, atau lo pencinta lelaki Korea, atau lo pencinta makanan Korea? You have three option. Iya. Jadi sebetulnya itu gimana tadi pertama apa? Gue lupa deh tadi. Budayanya. Oke. Lelakinya atau makanannya? Jujur gue suka budayanya. Oh, oke. Menurut gue tuh budaya Korea tuh bagus banget Kak. Gitu dan gue tuh suka banget sama bahasanya itu loh sebetulnya. Jadi gini. Gue juga rasanya menyenangkan dibanding bahasa Jepang. Gue lebih prefer Korea karena kayak lebih mudah. Nah, tapi itu bener. Jadi tuh gue tuh sebelumnya belajar bahasa Jepang dulu. Gue tuh dulu pas SMP ya gue pecinta Jepang banget. Anime kan? Sangat Jujutsu Kaisen kakakku. Oke, gue tuh dulu belajar bahasa Jepang sampai gue les bahasa Jepang Kak. Les bahasa Jepang, tapi kok pas gue pelajarin susah gitu loh Kak. Gue gak nyangkut-nyangkut di otak gue gitu loh. Parah cuy, susah banget. Iya kan sampai akhirnya pokoknya nyokap gue itu akhirnya ajak gue ke Korea gitu loh. Oh nyokap lo pertama kali? Iya nyokap gue ajak gue ke Korea gitu loh. Pas pada saat itu pas gue SMA. Pas gue SMA kelas 2 deh kalau gak salah. Itu nyokap gue ajak ke sana. Pertamanya itu kayak musim semi deh kalau gak salah. Cantik banget lah, pasti langsung jatuh cinta gak? Tapi enggak. Jadi gini pas pertama kali itu gue kesana pas musim semi itu. Kayak masih iya. Gini doang ya? Ya udah bagus, aja. Bagus iya. Tapi gue juga suka Jepang banget kan soalnya gitu loh. Dan pokoknya gongnya itu jadi kenapa gue suka dan akhirnya gue bisa kepengen belajar bahasa Korea itu karena gue pertama kali itu lihat salju tuh di Korea Kak. Oh cantik banget. Iya gitu loh. Lo ingat gak lo ada salju dulu di mana? Maksudnya
apakah lo lagi di Gangnam aja jalan santai atau kayak emang lo lagi piknik terus salju atau lo lagi di kamar terus salju tiba-tiba? Gue waktu itu lagi di kamar di apartemennya temen nyokap gue. Oh lucu banget. Dan apa namanya pas gue lihat keluar, ih salju. Gitu langsung foto-foto lah itu. Waktu itu masih zaman BlackBerry. Pakai BB. Iya. Pakai BB. Pasti fotonya sangat pixelate kakak. BB lo track bola suka macet nggak? Iya waktu itu agak kayak lo ngerti kan kayak gambarnya itu juga nggak begitu bagus gitu loh. Terus oke. Ya kan terus pas waktu itu gue lihat salju itu pertama kali tuh kayak ih gila ya bagus banget ya gitu. Tiba-tiba gue langsung jadi suka. Dan itu tuh pas zamannya waktu itu zaman itu Boys Before Flower itu loh drama. Ah dulu banget 2009 itu. Ya itu 2009 gue kelas 2 SMA soalnya gue inget banget. Nah pas itu tuh kayak gue pertama kali lihat film itu kan itu filmnya tapi versi Korea kan gitu loh. Pas itu gue kayak gini doang ya. Episode pertama gue nonton. Oke. Tapi ternyata pas episode kedua, ketiga gitu loh. Seru juga, bagus sih. Nah dia nonton terus tau gak sih kak gitu loh. Jadi awalnya berarti dari drama Kak. yang bikin lu mengenal budaya mereka. Iya terus bahasanya lucu kak kalau didengar gitu. Kok kayak seru sih gitu. Kayak agak berantem tapi bagus tapi seru. Agak berantem gitu. Gue setuju sih. Bahasanya agak kayak Batak ya benar. Iya kan gitu loh, kayak bagus seru. Akhirnya gue mencoba untuk belajar bahasa itu. Dengan cara pertama apa tau gak? Apa? Jadi gue tuh beli bukunya di Gramedia. Oh gitu. Iya, gue beli buku kayak bahasa Korea gitu, belajar bahasa Korea cepat. Oke. Iya, belajar bahasa Korea dengan cepat. Buku itu ngaruh nggak tapi? Dan tahu nggak sih itu ngaruh. Jadi karena emang gue ada niatan juga kayak karena gue kepo penasaran sama bahasanya. Kan gue beli tuh bukunya. Gue belajar Kanata Rama bahasa langsung bisa. Apa? Bisa loh dari buku itu bisa 10% 20%? Itu langsung enggak sih. Jadi gue ngafalin tapi karena emang gue ada niat gitu loh maksudnya. Oh, ini juga ya maksudnya kayak seru juga ya pas dipelajarin. Tapi kok pas gue akhirnya belajar mulai kayak lihat drama sama maksudnya gue pelajaran kayak kata-kata segala macam, seru gitu dan gampang dihafal kak. Iya, anjir di sisi lain gue udah bayar guru udah 2 tahun udah pakai Duolingo masih goblok teman-teman. Iya. Aduh, kayak gue harus beli buku tapi Korea. Tapi lo jago kan waktu itu kan pas di sana aja lo pesen makanan bisa sendiri. Iya lah, pesen doang mah gampang banget. Pesen doang mah Abah juga bisa. Praktekin dong gak praktekin. Aja. Nah, kan tadi lu bilang budaya Korea. Ini lucu banget nih karena salah satu yang gue denger tuh adalah kita ngomongin masalah cosmetic surgery ya sekarang. Iya betul. Karena kan lu juga tadi dari beauty and traveling apa tadi? Beauty tourism. Iya kak. beauty tourism. Iya. Nah, berapa persen sih orang ke Korea untuk karena sekarang tuh kalau kita lihat beauty-nya Korea itu semuanya pasti dilirik coy, dari skincare terus dokter muka sampai cosmetic surgery. Itu sekarang Korea semua lagi nomor keren satu ya? kan. Keren banget. Kan? Menurut gue emang menurut gue itu negaranya tuh emang bagus banget sih kak gitu loh. Di semuanya itu menurut gue berbagai macam bidang dia bagus, tapi terutama tentang beauty-nya itu loh kak. Bagus banget kak. Sekarang gue pengen tanya lu top 3. Top 3 ya. Lo top 3 lo rentetin 3 besar skincare Korea terbaik menurut lu. Karena sekarang gue tuh pakai sunscreen merek Korea. Oh gitu. Gue pakai Round Lab. Round Lab ya gue tau. Nah coba sekarang lu deh. Kalau enggak gini aja biar lebih simple. Top 3 sunscreen terbaik menurut lo. Menurut gue ya. Iya yang Korean brand. Kalau top 3 pokoknya gue langsung top 1 aja deh kak gitu karena ya udah boleh yang gue pakai karena gue pakai sekarang. Oke, top 1 Oli kak kebetulan tapi nggak apa-apa ya udah. Tapi kalau menurut gue tuh bagus banget, gue pakai Dr. G. Itu udah masuk sini tuh. Oh iya, bagus loh kak. Di Sosiola setahu gue. Yang kayak botolnya kayak biasa aja gitu kan biasa putih. Aja. Dan itu juga gue karena si Mira pakai adek gue. Jadi biasa kan si Mira kan tahu A B C D E F segala macem tuh ya kan. Dia pakai gue coba, kok bagus. Yaudah gue beli juga deh, gue bilang gitu. Dr. G. Iya. Wah, gue mau coba next visit gue harus coba. Bagus banget sumpah. Dr. G bener. Dr. G itu bagus. Terus kalau tentang kayak merek-merek yang lain itu sebenarnya banyak, tapi gue rekomen banget itu Toriden, bagus banget kak. Toriden. Iya itu bagus banget kak. Toriden juga bagus ya. Gue pakai Toriden. Sabun cuci mukanya gue baru ganti Toriden. Itu menurut gue bagus banget sih kak gitu loh. Yang terus satu lagi sebenarnya ini udah jarang sih, tapi dari dulu pertama gue di Korea sampai sekarang gitu loh, gue pakai merek ini merek jadul sih kak. Orang-orang udah gak ada pakai ini, tapi gue pasti pakai sampai sekarang. Di sana masih ada dijual tapi? Masih ada, tapi udah jarang yang pakai. Tapi gue masih pakai sampai sekarang. Apa? Buat lotion wajahnya gitu kayak moisturizer gitu. Gue pakai Ayope.
IOP namanya. Iya. Gue gak pernah dengar kan? Kagak pernah dengar. Oh namanya IOP. Nah tapi ini juga bener gak sih orang bilang katanya kalau kayak tips kecantikan Korea tuh biasa kayak 10 step sebelum tidur gitu. Bener gak? Nah kalau lu itu sendiri, katanya sih kayak gitu, tapi gue nggak bisa tuh Kak kayak gitu, nggak tahu ya Kak, apa karena gue orang Indonesia gue nggak bisa pakai terlalu banyak, karena gue kalau ngerasanya kalau gue pakai terlalu banyak tuh jadi dempul gitu loh Kak, jadi terus jadi apa namanya malah bleber kemana-mana masa gitu. kita tidur dalam keadaan lenong ya Kak? Iya kan bleber. Kan orang bilang orang kalau tidur nyawanya kecabut, nanti kalau mau balik lah lupa mukanya beda. Maksud gue juga kalau 10 step apa kita nggak jatuh tertidur di step keempat? Gitu kan? Oke, sama ini juga nih Manda. Orang bilang katanya ini kalau kita ngomongin budaya ya, salah satu budaya yang terjadi di Korea adalah operasi plastik. Itu sangat umum terjadi. Ya pun sekarang juga itu sudah bukan di Indo pun itu udah bukan menjadi hal yang tabu sebenarnya. Tapi di Korea tuh lebih masuk ke dalam keseharian. Sampai-sampai katanya orang kalau ulang tahun ke-17 itu hadiahnya operasi plastik, coy. Ini info yang beredar ya. Iya, jadi gini, yang gue denger juga dari beberapa teman Korea gue kayak gitu katanya gitu loh. Jadi tapi itu waktu dulu kayak gitu. Tapi sekarang sebenarnya nggak harus tunggu 17 tahun. Anak 15 tahun pun gitu loh. Maksudnya SMA awal SMA juga udah banyak yang istilahnya melakukan prosedur gitu loh Kak. Kayak apa buat lipatan mata atau hidung kayak gitu. Itu tuh nggak ada minimal umurnya ya kalau mau prosedur. Jadi sebenarnya gini, minimal umurnya sebenarnya ada, tapi mereka itu harus dapat izin dari orang tua dulu Kak. Gitu. Jadi harus ada tanda tangan surat dari orang tua gitu. Karena dulu pas gue kerja di rumah sakit, misalkan, dia itu kan kalau di Korea itu kan biasanya umur 19 tahun itu baru dinyatakan dewasa ya. Yang gue tahu benar, kayak gitu. 19. Iya kan, ya, betul, gitu loh. Jadi di bawah itu, misalkan dia mau melakukan prosedur, mereka harus tanda tangan dulu, gitu, tanda tangan persetujuan dari orang tua, kayak gitu. Jadi karena dulu pas gue kerja di rumah sakit plastik surgery kayak gitu Kak. Jadi mereka harus lu sempat bekerja di rumah sakit plastik surgery? Iya, gue lama. Makanya ini sebetulnya jadi kerjaan gue sekarang itu kenapa gue pede Kak? Karena gue kerja di rumah sakit plastik surgery Kak sebelumnya Kak. Gitu. Lu berapa lama kerja di rumah sakit plastik surgery? Kurang lebih hampir 10 tahun ya Kak. Gitu loh. Wow, lu pernah mengalami ini juga sering banget diomongin. Gitu. Katanya culture kerja di Korea tuh parah banget ya. Kayak bener-bener kayak kalau kata temen gue soalnya kayak wah lu kalau bos lu belum pulang mau jam 11 malam pun lu kalau pulang rasanya janggal, itu satu. Terus yang kedua belum lagi kalau ada kayak makan malam perusahaan. Terus yang kedua katanya kalau lu pulang jam 12 malam hitungannya bukan lembur. Jadi kalau bener nggak? Jadi mungkin itu di beberapa perusahaan kali Kak kayak gitu. Tapi kalau pas gue kerja waktu itu di rumah sakit, kalau misalnya gue mau pulang ya udah waktunya pulang gue pulang. Tapi malah karena gue juga kan pas di rumah sakit gue translate juga, gue handle patient dan segala macam, gue tuh bisa pulang jam 12 malam, jam 1 pagi Kak. Karena gue harus tunggu sampai patient itu selesai operasi dulu. Ya. Gitu. Jadi bos gue udah pulang, gue pulangnya entaran kayak gitu. Gitu. Iya, jadi tapi kan dapat uang lembur dan segala macam juga gitu. Jadi itu mungkin tergantung perusahaannya, tapi pas gue kerja di rumah sakit nggak kayak gitu sih. Maksudnya gue bisa tetap pulang sesuai yang yang gue harusnya jam pulang, atau enggak gue bisa lebih lama kayak gitu. Tergantung perusahaannya ya. Oke. Saya ada 2 yes no question buat Ibu Manda. Iya, jawabannya cukup yes or no. Iya Kak. Selama Ibu bekerja di rumah sakit plastik surgery, pernahkah Ibu bertemu dengan orang terkenal asal Indonesia? Just yes or no? Yes. Oh wow. Nanti pas udah kelar kita lo spill nama siapa. Oke. Selama ini pertanyaan kedua, selama Ibu bekerja di rumah sakit di Korea, pernahkah Ibu bertemu orang terkenal tapi dari Korea? Pernah. Oh pernah. Katanya kalau artis sana tuh ada kayak jalur khususnya gitu buat keluar masuk, enggak apa lewat pintu depan aja? Tapi dulu pas di rumah sakit gue itu enggak sih lewat pintu depan, tapi mereka biasa pakai masker sih. Tapi kan ada gosip-gosip tuh dia datang siapa sih kayak gitu Kak. Iya, tapi ternyata pas pas lihat iya bener deh mukanya itu bener kayak gitu. Iya kayak gitu. Se-heavy menurut lo kalau kita melakukan operasi plastik di Korea Manda, itu tuh apa prosedur yang paling tidak sakit dan apa yang paling sakit? Kalau yang paling tidak sakit ya Kak ya, fat grafting sih Kak. Fat grafting. Apa itu? Iya, jadi fat grafting itu isi lemak di wajah Kak. Itu nggak sakit Kak. Temen gue pernah ada juga di situ. Iya. Gue juga buat sih gitu. Maksudnya di jidat gue sama di pipi depan gue kan. Jidat sama pipi depan gue gitu loh. Jadi itu supaya biar lebih kelihatan bervolume gitu loh. Jadi misalkan dari kita tampak samping, tampak depan, biar nggak nggak terlalu rata gitu loh, biar jadi wajahnya biar kelihatan lebih pelampi, lebih bagus kayak gitu loh Kak. Itu paling tidak sakit. Itu menurut gua nggak sakit sama sekali. Jadi kayak kita itu sebenarnya gini Kak. Jadi kita ambil lemak kita dari
badan kita dari perut atau enggak dari paha. Dari badan saya banyak nih. Gak mau ngambil lemak dari badan orang. Maksud gue, ya lihat lagi yang gembrot, ambil aja lemaknya bang. Iya, gitu. maksudnya gitu ya Kak. Ini dari gitu. badan sendiri ya? Dari badan sendiri. Jadi kita ambil, terus kita masukin di wajah kita bagian-bagian yang cekung kayak gitu. Itu nggak sakit sama sekali. Makanya gue pernah ulang retouch sampai 2 kali karena nggak sakit Kak. Oh, itu dibius tidur nggak? Itu bius tidur, betul. Oh, itu iya, nggak iya, sakit sama sekali. Sementara gue pernah di sana cuma treatment biasa, gue minta dibius tidur saking gue nggak kuat sakitnya. Gak kuat kan. Parah coy. Tapi pain tolerance gue tinggi sih Kak. Jadi gue tuh udah biasa kayak misalnya gue perawatan gitu. Gue nggak dibius tidur, gue biasa aja. Karena gue udah biasa juga kan dari dulu kan gue sering facial segala macam gitu kan. Jadi nggak ada, gue udah maksudnya nggak ngerasain sakit sih. Lu pernah treatment di Indonesia nggak? Kecantikan, kayak misalkan klinik kayak apalah, misalkan botox atau apa gitu, apapun. Kalau di Indo kalau untuk botox kayak gitu gue belum pernah karena kan maksudnya pas zamannya botox itu ada gue udah tinggal di Korea juga kan Kak gitu. Tapi gue kalau misalnya kayak apa namanya tuh ngilangin jerawat atau segala macam gue pernah. Karena kan dulu pas SMA kan gue udah bolak-balik klinik juga kan buat ngilangin jerawat atau segala macam gitu loh. Soalnya katanya tuh kayak tingkah lakunya tuh beda banget tuh dokter, maksudnya staff di sini sama di sana. Kalau di sini tuh kan yang kayak pelan, penuh kasih sayang. Kalau di sana kan kayak cepat segala macam. Dak, iya, suntik gitu. Beneran kayak gitu. Tapi benar sih Kak itu Kak. Menurut gue juga kayak gitu. Tapi jadi gini, apa sih namanya kalau misalnya di Indo kan kayak pelan-pelan kayak gitu ya. Yang maupun gue belum pernah terima treatment, cuma kan dari teman-teman gue ya Kak gitu loh. Katanya kan pelan-pelan segala macam. Kalau di sana kan lebih tek tapi cepet itu atau buru-buru itu bukan berarti jelek, bukan Kak gitu. Malah mereka sigap dan jam terbangnya saking udah tingginya Kak. Udah tahu apa yang mereka harus disuntikin bagian mana itu mereka udah hafal gitu loh. Jadi makanya gue nggak saya sih kalau misalnya di treatment di Korea gitu Kak, hasilnya sih ada banget sih Kak. Ada gitu. banget. Ada banget. Gitu. Dan bahkan ada satu temen gue tuh dia kalau treatment mau yang sepele pun pasti ke Korea. Oh iya banyak ya karena gue gak tahu mungkin mereka lebih percaya atau mungkin mereka juga sekalian liburan gitu, jadi kayak jalan-jalan juga ya Kak. Iya benar. Nah dan kalau kita ke Korea tuh gue suka banget lihat orang tuh apalagi di daerah Myeongdong atau daerah turis lainnya itu suka banget jalan-jalan pakai perban coy. Iya banyak banget. Nikah. Iya. Jadi gini Kak, pasien-pasien gue biasa nanya nih gitu kayak, nanti kalau misalkan di perban gitu emang nggak malu apa segala macam. Padahal Kak itu di Korea kalau misalkan kayak di perban itu jalan tuh biasa aja Kak. Gitu loh kayak nggak maksudnya gini, kalau di Indonesia kan kita apa dikit kayak kok gini gitu ya kan. Kalau di sana kan kita mau pakai perban, mau apa itu tuh orang nggak bodo amat gitu loh. Maksudnya nggak, apalagi terutama di daerah Gangnam ya Kak gitu loh. Kita mau di perban bagian mananya apa atau gimana tuh mereka udah nggak ini lagi, maksudnya nggak ngeliatin, nggak heran kayak biasa aja. Kayak nggak tiba-tiba lo masuk restoran terus mbak-mbaknya kayak astagfirullah gitu, enggak kan? Iya nggak gitu karena mereka saking udah biasa lihat kayak gitu Kak. Kata gitu loh. Kayak been there done that bitch. Udah hari keberapa nih recovery-nya? Iya makanya gitu kayak gitu. Gue ada satu cerita pernah gue sama adek lo. Iya. Ini gue lagi di Garo Sugil waktu itu. Terus gue lagi sama adenya dia nih teman-teman Miwa lagi jalan-jalan. Ntar lo potong ya karena gue bakal sebutin nama orang nih di sini. Oh iya siap. Iya. Jadi gue lagi jalan-jalan terus dari sebelah kiri ada artis Indonesia. Nah kayaknya dia tuh abis treatment. Serius Kak? Iya, abis treatment biasa aja kayak rejuran atau apa gitu. Nah terus gue udah lihat, tapi gue sama ini orang tuh sebenarnya hi bye. Jadi gue tuh malas banget untuk kayak apa kabar bro, kok mukanya betotol gitu kan, gue malas kan. Nah terus gue udah buang muka nih. Nah terus si adek lo dengan gamblangnya teriak, Julio temen lo. Terus gue kayak jangan gitu kan gue juga nggak enak anjing. Maksud gue siapa tau dia nggak mau dilihat sama orang-orang kan. Gue bener-bener putar balik, ada lo gue tinggal. Oh iya serius, aduh si Mira juga. Aduh. Tapi enggak, maksudnya itu kan menandakan berarti memang sudah se-common itu gitu. Bener. Semua jenis prosedur dari kecantikan sampai kayak beauty prosedur di Korea gitu. Iya bener itu bener banget sih Kak. Iya kan. Nah tadi lo baru jawab by the way yang paling nggak sakit. Iya belum yang paling sakit ya Kak. Belum yang paling sakit. Yang paling sakit potong rahang. Iya, sebenarnya gini. Jadi gini sebetulnya. Emang gue sebenarnya maksudnya gini, sampai saat ini gue belum ngerasain sakit yang gimana banget. Cuma kalau misalnya dari patient-patient gue dan dari beberapa data statistik yang mengatakan ya Kak. Mantap data BMKG Kak. Oke. Jadi katanya tuh sebenarnya yang paling sakit tuh breast Kak. Breast implan. Dibandingkan rahang tuh paling. Jadi gini sebenarnya setiap orang tuh beda-beda Kak. Kan kayaknya. Iya maksudnya common juga. Cuma memang gini sebenarnya beda orang beda yang rasa sakitnya beda kan Kak ya. Cuma kata beberapa orang yang paling sakit itu katanya breast. Oh gitu.
Ih serem banget. Itu tuh recovery-nya berapa lama sih? Rata-rata 2 minggu ya? Sebetulnya kalau misalnya di Korea aja sebenarnya lu cukup, sebenarnya gini, kalau misalkan kita biasanya kalau gue ya bilang ke pasien tuh 1 minggu at least lo harus ada di Korea kayak gitu. Harus di Korea gitu, biar maksudnya dokternya kan bisa lihat apa namanya gimana progresnya apa segala macem kan. Tapi karena itu cuma breast implant, sebenarnya 3 hari pun kalau misalkan patient harus cepet-cepet pulang Indonesia sebenarnya bisa, tapi harus dapat surat dulu segala macam gitu loh dari rumah sakit. Pulang sih? Kadang-kadang kan soalnya orang Indonesia banyak yang sibuk juga Kak. Oh benar. Iya terutama orang-orang yang apa sih namanya mungkin kerjaannya banyak apa gimana gitu. Mereka kalau misalnya datang, aku nggak bisa lama-lama tapi di Korea oke 3 hari doang. Tapi kalau kayak gitu mereka harus dapat surat dari rumah sakit. Emang kalau dokternya itu ngizinin boleh pulang, kalau enggak boleh. Cuma biasanya kita tanya dulu ke dokternya, dokter bisa nggak pulang 3 harian langsung pulang Indonesia, bisa nggak gitu loh. Biasanya kita tanya dulu sih ke dokter baru si pasiennya itu lakuin prosedur. Karena kasihan juga kan kalau misalnya udah lakuin ternyata nggak boleh pulang gitu. Iya benar-benar kayak itu meletus di pesawat loh Kak. Nah ini lucu nih Kak. Kenapa coba? Ini lucu ada, tapi gini beberapa orang Indonesia pertanyaan lucu Kak gitu loh. Ntar kalau misalnya aku breast implant nanti meledak nggak di pesawat? Kan tekanan Iya bro. kan gitu katanya kayak gitu. Tapi sebenarnya Kak ini mitos apa fakta gitu ya? Kan ada orang naik kayak mitos gitu. Apa fakta, gue setuju. Sebenarnya itu mitos sih Kak gitu loh. Oh mitos. Gitu maksudnya itu apalagi zaman sekarang implannya itu udah bagus-bagus Kak gitu loh. Aku nggak tahu deh kalau misalnya zaman dulu gimana. Cuma kalau yang sekarang pasien-pasien pada pakai itu yang bener-bener bagus bangetnya, juga harganya nggak murah juga, nggak meledak Kak itu di pesawat gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang pengen breast implant tapi cuma bentar itu tenang aja, itu nggak bakal meledak gitu loh. Pokoknya gini Mbak ya, selama nggak ketonjok dia nggak akan meledak. Jadi makanya Mbak jangan berantem ya. Tahu diri kalau bisa breast implant. Jadi nggak bakal gitu lah. Oke. Pertanyaan gue berikutnya adalah beauty trend di Korea sekarang tuh seperti apa? Sekarang kan gak tau ya, orang Korea tuh selalu kayak apa-apa tuh harus kecil gitu. Iya. Kayak cewek tuh mukanya makin kecil tuh makin kayak makin cantik lucu, gitu. makin bagus. Lucu. Nah, kalau sekarang di 2026 ini beauty trend di Korea tuh seperti apa Manda? Jadi gini, kalau di Korea itu ya maksudnya beauty trend itu tetap muka kecil itu standar kecantikan mereka itu muka yang kecil, hidungnya yang mangir mancung gitu ya. Mereka gitu suka kayak ngukur pakai tangan gitu loh. Iya gitu loh, karena kelihatan sebenarnya lebih feminim. Iya gitu maksudnya kayak sumbing tangan lu aja kecil. Kalau lu ngukur muka kita pakai tangan mungil lo itu ya tentu muka gua kayak lahan. Iya, makanya kayak si Mira kan terus-terusan kayak adekku gitu loh, terus kan kayak iya. Kak aku udah mau dong ini apa namanya botox apa segala macam. Tapi lo lu cakep banget coy. Masa sih Kak? Kan perawatan. Oh iya benar. Lain tapi kan kalau nggak perawatan juga kagak berantakan mukanya, tetap cakep. Ya maksudnya apa namanya kita rutin juga maksudnya perawatan biar tetap kelihatan enak. Apa zaman sekarang Kak apa orang kan harus glow up gitu ya Kak. Iya gitu loh maksudnya. Udah berubah zamannya kan Kak. Bener gak sih orang bilang di Korea tuh negara visual gitu. Mereka sangat memperhatikan visual, apa-apa tuh visual dulu gitu. Tapi menurut gue itu bener sih Kak. Iya kan? Iya itu bener banget sih. Iya bener. Jadi apa namanya kita tuh otomatis secara nggak langsung kalau misalnya kita tinggal di sana ya gitu loh. Secara nggak langsung tuh kayak oke, gue pengen upgrade diri juga nih, gue pengen lebih cakep juga, pengen lebih cantik, pengen lebih ganteng kayak gitu Kak. Secara nggak langsung Kak. Jadi apa namanya dari kita juga jadi keikut gitu loh Kak. Iya sih, Manda ini bener gak? Karena gue tuh menyadari satu hal. Setiap gue lumayan kesana kan bolak-balik gue ketemu temen gue orang sana ya. Gue gak tau kenapa menurut gue orang Korea itu kalau ketemu sama orang pertama kali pasti mereka tuh akan selalu mengomentari itu penampilan lo. Walaupun itu keadaan positif ya. Iya. Misalkan kayak kayaknya lo kurusan deh, atau kayaknya lo tinggian, kayaknya hidup lo ini, kayaknya baju lo bagus gitu. Iya. Bener gak itu? Tapi itu bener sih Kak. Temen-temen gue juga semuanya kayak gitu sih. Gitu lah maksudnya kayak misalkan contoh nih gue udah lama ketemu 2-3 bulan gue udah ketemu kayak lo kurusan deh. Kalau enggak lo pasti lakuin prosedur lagi ya atau apa kayak gitu. Mereka tidak apa-apa menanya seperti itu, santai aja mereka. Iya santai sih. Oh ya di sini juga sebenarnya ya ada yang santai, ada yang masih nggak santai gitu. Oh iya, tapi di sana santai sih Kak. Gue senengnya tuh orangnya itu pengen selalu upgrade diri. Jadi otomatis juga kita secara langsung pengen juga kayak gitu. Itu tuh ini fakta banget sih Kak. Karena dulu pas sebelum aku tinggal di sana ya Kak. Ya layaknya orang aja gitu, maksudnya kayak ya perawatan cuma maksudnya kayak ya cakep secukupnya aja itu gitu. pas SMA juga kan maksudnya ya perawatan ngilangin jerawat aja segala macam. Cuma kalau di sana tuh benar-benar kayak terus kita harus selalu appearance kita maksimal gitu loh, pokoknya dar-der-dor harus ketemu orang gitu loh. Gitu loh Kak. Oke. Iya gitu. Nah sekarang kita masuk ke perusahaan lo sendiri nih. Selamat ya, baru saja berdiri ya tadi saya lihat ya. Iya, thank you banget loh Kak. Itu prosesnya bisa berapa lama? Terus gimana akhirnya lo memutuskan ya maksud gue nyet,
lu hidup di negara orang lain gitu. Terus lo memutuskan untuk berbisnis. Iya. Lo bikin perusahaan di saat dimana orang biasanya bikin restoran, lu malah bikin agency berarti ya? Iya betul. Itu tuh jenis apa? Beauty agency apa? Iya beauty agency Kak. Iya beauty agency. Benar. Bagaimana awalnya? Dan lo ceritain dong lu dan partner lo juga gitu. Oh gitu. Awal terbentuknya sih perusahaan Awal terbentuknya ya gitu loh. Pokoknya ini sebenarnya gini. Jadi gue sama partner gue itu Kak, sebenarnya tuh kita temen SMP Kak. Ah, lucu lah, betul udah sama dia lama banget. Iya, dong. udah gue kenal sama dia tuh istilahnya udah lama banget gitu loh. Sampai akhirnya singkat cerita pokoknya kita sama-sama di Korea juga. Terus kita waktu itu kerja bareng, bukan yang ini, sebelumnya ada. Oke. Tapi pokoknya singkat cerita akhirnya udah gak lagi sama yang sebelumnya. Akhirnya kita buat yang ini nih yang baru. Tapi kan gini ya, karena kita tinggal di Korea dan kita juga residensi, kita punya KTP juga Kak di Korea Kak. KTP Korea ada sendiri. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin kayak kitas ya namanya gitu loh. Iya. Kayak Kalau mereka apa sih bahasa Koreanya? Sinbunceng bukan ya? Bener Simunceng, Simunceng oke. betul. Kita punya kalau nama buat orang saya Wegung Tengdukceng. Oke. Gitu loh. Nah kita punya itu gitu loh. Nah jadi kan sebenarnya gini, nggak semua orang ya Kak bisa punya perusahaan di Korea, apalagi orang asing Kak. Gitu Iya loh. benar. Iya kan maksudnya kayak karena gue sama partner gue itu Citra sama Citra. Halo Cit. Halo, Nggak ikut sih soalnya. Nah, gue takut tuh orang-orang sangka Citra ini dalam form hand body teman-teman, bukan. Ini Citra adalah orang. Cakep mukanya juga. Iya. Ntar kita tampilin sini mukanya. Cit. Oke. Aduh. Lu dan Citra iya kan? ya, udah Iya. dari SMP terus. Iya, jadi karena gue sama Citra juga udah lama kan tinggal di Korea Kak ya. Maksudnya dan kita itu juga udah bukan visa kerja lagi, bukan visa pelajar lagi, emang udah visa tinggal soalnya Kak. Udah visa tinggal yang emang udah. Iya, udah istilahnya kasarnya gue mau makan, gue mau tidur, gue mau kerja, mau nggak kerja tuh udah visa gue sama Citra udah kayak gitu Kak. Jadi udah bisa buat buat perusahaan sendiri di sana gitu loh. Iya, pokoknya akhirnya kita cari tahu nih Kak awalnya gitu loh. Gimana soalnya kan bukan gimana ya, karena kita kan emang tinggal di sana, jadi kita harus mengikuti peraturan di sana Kak. Gitu. Dan lumayan susah nggak sih? Kan? Karena kan rumornya kan mereka tuh negaranya lumayan rasis. Ya sebetulnya Susah gitu. nggak? Nggak mudah Kak. Apalagi buat orang gitu. asing gitu ya. Maksudnya buat orang asing selancar apapun lo, mereka tuh agak kayak iya kan, gitu. Nggak mudah gitu. Jadi emang waktu itu gue cari tahu semuanya sama Citra gitu loh, gimana cara-caranya. Terus-terusan tuh Naver, Google, segala macam, tanya juga sama beberapa orang. Itu pakai bahasa Korea tuh yang lo cari-cari semuanya. Iya bahasa Korea, betul. Iya. Ya Allah. Iya betul. Kita baca berita Indonesia aja puyeng. Karena soalnya gini, kalau misalnya pakai bahasa Inggris gitu, kadang nggak selengkap pakai bahasa Korea. Kadang kan kita nyari berita yang di sana kan ya Kak, gitu loh maksudnya. Terus. Iya, kita juga tanya ke beberapa orang juga gitu, maksudnya orang Korea juga yang jago bahasa Inggris apa segala macem gitu loh. Dan sampai akhirnya kita trying coba kita coba deh. Soalnya gini, kalau kita pengen membuat suatu perusahaan gitu loh. Gini nih. Jadi sebenarnya gini, gue tuh pengen jelasin dulu sebetulnya ada yang namanya broker dan ada yang namanya agency legal gitu loh. Oke. Iya, gue mau jelasin dulu gitu loh. Jadi awalnya gini, kalau broker itu mereka itu ngirim pasien juga ke Korea gitu, tapi mereka itu kan hanya kirim aja ke Korea gitu loh, nggak punya license. Sementara kalau misalnya gue sama Citra sekarang itu kita punya lisensi, memang kita diperbolehkan untuk menerima pasien orang asing di Korea Kak. Untuk membawa dan menghandle mereka di negara Korea itu. Jadi gitu. kalau ada keperluan-keperluan tidak terduga harusnya lebih safe yang betul. punya lisensi itu. Iya betul. Itu sih. Jadi karena kita tinggal di sana kita ngerasa pokoknya harus legal, harus ngikutin peraturan di sana sampai akhirnya kita cari-cari tahu segala macem, kita coba trying. Apply segala macem sampai akhirnya kok gini Kak, udah sebulan kok nggak keluar itu license-nya gitu loh. Jadi gini, sebelum license kita coba harus terbitin namanya surat izin usahanya dulu Kak. Siup. Iya siup. Jadi terbitin siupnya dulu. Setelah terbitin siupnya baru kita masuk step berikutnya adalah untuk penerbitan license itu. Oke. Iya, jadi pas keluar siup udah. Siupnya sih nggak begitu susah Kak untuk siupnya gitu. Yang susah ini lisensinya itu. Gitu karena ini nggak mudah juga Kak. Jadi ada beberapa persyaratan tuh yang memang benar-benar harus jelas apa segala macam dan ada nominal jumlah biaya yang seperti deposit gitu ya yang harus kita punya untuk bisa menerbitkan lisensi tersebut pasien itu kayak gitu. Oke, gue tuh pengen nanya deh, kan kalau di Korea tuh juga ini nggak sih kayak biar cepet
pakai uang pelicin kan negara kita apa-apa harus licin ya. Kayaknya ini negara sungguh keset gitu. Apa-apa harus pakai pelicin, apa-apa licin gitu. Nah, di Korea itu juga berlaku enggak sih? Enggak ya? Maksudnya misalkan lama nih, yaudah deh kasih uang pelicin biar cepat gitu. Iya. Kalau di Indonesia enaknya kayak gitu kan ya Kak. Gue sebenarnya salah satu yang gue suka dari Indonesia tuh kayak gitu-gitunya kan. Oh iya benar. Ya, tapi itu semua orang pun tahu Indonesia seperti itu ya kan. Kasian gitu deh lo Indonesia. Iya kan Terus. gitu loh. Tapi di Korea nggak bisa loh Kak kayak gitu Kak. Mereka benar-benar strict banget. Iya strict banget loh Kak. Jadi emang bener-bener harus A ya A, B ya B gitu loh. Nggak bisa kita tiba-tiba Mas nih pelicinnya bisa gitu. lah on nih gitu. Iya bisa loh. ya? Iya gitu. Jadi apa namanya bener-bener kita harus ikutin step yang berlaku. Oke, tapi Gitu. walaupun prosesnya semua segalanya sukses, tapi udah keluar dong Iya. license-nya. Nah, jadi pas penerbitan license itu ya Kak gitu. Itu kayak membutuhkan waktu kurang lebih sekitar hampir 2 bulan ya Kak gitu. Wow. Jadi gini, pas siup keluar, oke, syukur udah keluar gitu kan. Terus pas kita coba buat license itu, kok nggak keluar-keluar? Gue sama Citra udah ketakutan sih Kak jujur. Gitu kayak, kok nggak keluar-keluar nih license? Soalnya gini, kalau nggak ada license itu kita nggak bisa running gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa mulai gitu loh. Iya kan? Kayak nunggu kok terus-terusan gue sama Citra ngeliat cek email tiap hari. Kok nggak keluar-keluar nih? Kok nggak keluar-keluar gitu. Sampai akhirnya di suatu hari ya gitu loh. Keluar Kak. Oh, oke. Syukur alhamdulillah gue mau langsung syukur banget akhirnya keluar gitu loh. Hitungannya gampang susah menurut lo? Kak susah Kak, apalagi kita orang asing Kak Iya, gitu. bener. Gini kita orang asing di negara Asing. di negara asing gitu loh. Di negara maju pula Iya, gitu loh Kak. iya, Kan di negara bener, maju bener. Korea kan negaranya bagus banget Kak, Maju gitu. banget, coy. Iya kan gitu loh. Dan maksudnya kita bisa buat menerbitan itu semua tuh maksudnya nggak mudah Kak. Selamat gitu ya. loh. Makasih Selamat banyak ya. Kak. Aduh. Berarti namanya apa sih perusahaan lo sama Citra ini? Iya namanya Citra Manda Estetika. Oh, Citra Manda Estetika. Iya. Estetik, iya, Oh, estetik, iya. Oke, apa yang membedakan Citra Manda Estetik agency, bener gak? Iya, betul. Dengan agensi-agensi lain. Sebelum ngejelasin itu gue pengen jelasin dulu tentang arti kata di balik nama Boleh Citra banget. Manda Estetik itu Boleh ya Kak. banget. Itu bukannya Citra dan Manda? Nah itu betul sebenarnya. Jadi Oh, gini, oke. sebenarnya kan sebelumnya gue ada sama Citra kan ada perusahaan yang lain lagi tuh ya kan. Tapi namanya itu bukan nama kita lah gitu loh. Oke. Misalnya ada nama bagus juga lah nama yang lain. Aha. Tapi sampai akhirnya kenapa gue sama Citra itu memutuskan untuk pakai nama Citra Manda Estetik ini adalah karena dulu tuh pasien kita itu cuma tahu Citra rata-rata tuh tahu Citra dan Manda gitu loh. Oh. Jadi apa-apa manggil Citra Citman gitu loh. Iya. Citman. Jadi gini, gue sama Citra mikir kayak kalau daripada kita pakai nama-nama yang apa namanya arti Susah, ada susah. yang susah gitu ya, ada medical apa segala macem, kita pengen satu nama yang baru Kak gitu ya, dan oke. yang gampang diingat sama orang Oh, gitu loh. oke. Iya. Jadi gue sama Citra memutuskan untuk pakai nama kita sendiri, di mana pasien-pasien taunya cuma nama kita gitu Iya, loh, bener. Citra dan Manda. Citra Manda. Terus kita tambahin estetik gitu loh. Karena nggak semua agent pakai nama estetik ini sih Kak. Jadi kalau menurut aku sama Citra tuh bagus sih Kak namanya. Gitu. Citra Manda Estetik. Iya, Jadi gitu. emang orang-orang yang udah lama yang dari dulu juga sama lo ya mereka juga terbiasa dengan si Citra Manda Estetik Iya ini. gitu. Jadi biar gampang ingatnya Citra Manda gitu loh. Iya gitu. Bener sih, bener. Nah, terus apa yang membedakan Citra Manda Estetik dengan agensi-agensi yang lain? Oke, jadi gini, sejarahnya ya sebetulnya, gue dan Citra itu dulu kerja di rumah sakit Kak. Betul yang pernah lo cerita juga. Iya, jadi gue tuh sama Citra dulu kerja di rumah sakit plastic surgery ya Kak di Korea gitu loh. Itu kan kurang lebih udah lama ya Kak, kita kurang lebih hampir 10 tahun juga gitu. Wah, kerja di gila, lama banget sih lo kerja. kerja di plastic surgery, dan kita tahu lah Kak itu semuanya di situ bagaimana sebetulnya cara kerjanya, muternya, gimana cara kita menghandle patient, gimana cara kita segala macamnya pokoknya lah tentang plastic surgery juga kita pelajarin gitu, apa segala macamnya kita tahu Kak. Gimana di belakang layarnya itu gimana dokter-dokter itu seperti apa gitu loh. Terus juga kayak makanya dapurnya rumah sakit kita tahu Kak. Gitu loh. Jadi yang membedakan Citra Manda Estetik ini dengan agen-agen yang lain adalah pertama Citra Manda Estetik ini lahir dari hospital experience. Oh iya, orang yang sudah berpengalaman. Iya. Sorry gue potong. Soalnya kan banyak banget juga di sini agensi estetik yang kirim orang ke sana tuh mereka tuh tidak ada pengalaman. Iya. Mereka bahkan tinggal di sini, mereka tidak tahu seperti apa Korea Iya. ya. Ntar kalau ada pertanyaan mereka akan lempar lu ke dokternya langsung, tapi Iya. itu juga agak susah kan sebenarnya. Nah gitu. itu betul. Tapi kalau gue dan Citra ini karena kita based by hospital experience gitu ya Kak ya.
kita paham gitu loh Kak, karena kita dulu di drill banget Kak. Jadi dulu pas kita kerja di rumah sakit itu Kak, itu tuh ada ujiannya Kak. Lah? Iya beneran. Jadi contoh nih. Kayak masuk Jadi gini, iya. Jadi itu kita lucu Kak. Jadi kita kayak kita mau belajar apa pas lagi zaman sekolah gitu Kak. Kayak uan-uan gitu ya? Iya gitu. Jadi kayak misalkan hari ini ada pelajaran mata, kita belajar tentang mata. Gitu, tentang gimana apa itu namanya lipatan mata, prosedurnya apa namanya buka sudut mata, prosedurnya apa, gimana caranya, cara kerjanya, gimana cara istilahnya apa sih namanya cara buka sudutnya apa segala macam tuh kita pelajarin. Itu bukan lo yang lakukan, itu dokter. Itu bukan kita itu dokter yang lakukan, tapi harus tahu, kita harus mengerti karena kita juga harus konsul patient dan kita harus translate. Oh iya, jadi bahasanya lu tahu. Harus tahu karena kalau misalnya kita translatein patient tapi kita nggak ngerti Kak. Iya benar. Itu nggak ada artinya Kak. Itu bahaya banget Kak. Bahaya banget. Maksudnya kayak lu mengerti arti literalnya, tapi orang tidak tahu nih bahasa medisnya untuk terjemahan ke Indonesia tuh gimana. Betul seperti itu. Jadi maka itu ada hari-harinya, hari pelajaran mata, hari pelajaran hidung, hari pelajaran rahang, hari pelajaran breast itu ada semua. Dan kita punya juga manual booknya apa segala macem itu kita ada. Jadi emang kita itu di drill banget harus mengerti tentang plastic surgery dan segala macam tentang dermatologi segala macam gitu Kak. Kayak gitu. Jadi yang membedakan pertama itu. Terus kedua, aku dan Citra itu nggak cuma handle patient, tapi kita juga bantuin translate juga Kak. Oh iya. Iya, tadi makanya aku sudah pernah merasakannya, ingat kayak waktu itu. Iya, itu ya Kak. Gitu. Jadi memang patient konsul sama kita, yang translatein pun kita juga, gitu loh Pak, Kak, gitu loh. Yang translate kita juga dan nanti pokoknya segala macemnya itu kita yang handle gitu loh. Maupun orang rumah sakit juga bantu juga, tapi untuk mainnya kita pasti akan langsung berhadapan langsung dengan patientnya gitu loh Kak. Oh benar-benar. Iya, jadi gini yang dan yang nekanin lagi, jadi pasien-pasien kita yang melalui Citra Manda Estetik ini nggak bisa dibohong-bohongin sama apa namanya beberapa pihak ya gitu karena loh. takutnya mungkin ada pihak yang kayak bohong, lu tahu persis. Iya, jadi gini, dan lebihnya lagi kan karena aku sama Citra bisa bahasa Korea dan kita emang bantu translatein juga. Kita ngerti nih apa yang dokter apa namanya jelaskan apa yang bisa dan tidak bisa gitu loh maksudnya. Dan pokoknya jadi orang rumah sakit juga gitu maksudnya karena kita juga paham tentang bahasa Korea. Jadi mereka inilah Kak respect banget sih sama kita Kak. Iya benar-benar. Gitu sama nih, gue juga ada pertanyaan deh. Kan biasa tuh kalau kita oplas mau prosedur di Korea atau dimanapun, dokter tuh suka kayak kayaknya lo bagus kalau lo bikin ini lo deh gitu-gitu. Ntar ujung-ujungnya kan jadi semua muka. Nah itu ngerti kan maksud gue, karena itu ini maksudnya ya mungkin emang dari angle dokternya tuh kayak kayaknya hidung lo juga bagus, kayaknya bibir lo juga bagus. Kan kalau nggak disetopin ntar jadi kayak tagihannya membengkak lo Kak. Iya benar gitu. benar. Dan lo tuh kayaknya, nah orang tuh kalau di treatment bisa nggak sih ada kayak lo akan memberikan pandangan dari sisi lo bilang ini kata dokter lo kayaknya ini, tapi menurut gue kayak nanti dulu gitu. Iya, kita jadi gini, kita bantu juga. Kita bantu juga untuk kasih penjelasan ke patient gitu loh. Jadi gini, patient kan pertama kali sebelum datang ke Korea itu pasti konsul dulu sama kita Kak. Oh benar. Lewat WA gitu loh. Iya. Lewat WA mereka konsul dulu, mereka keluhannya apa? Keluhannya apa segala macam gitu. Nanti mereka bilang nanti kita sarankan gini-gini segala macam karena kita pertama kan juga kan tanya sama rumah sakit dulu gitu loh. Maksudnya biasanya mereka butuhnya apa dan kita juga kasih penjelasan ini bagusnya ini segala macam. Tapi nanti pas di Korea pun gitu loh. Nanti kan dokter ketemu langsung sama pasiennya nih. Misalkan dokter ada yang suruh jelasin butuhnya ini segala macam gitu loh. Tapi menurut pasiennya aku pengen ini aja. Nanti kita di situ yang nengahin ibu bagusnya ini aja dulu gini segala macam gitu. Jadi yang pantasnya ini dulu, bagusnya apa, nggak bagusnya apa, gimana biar bisa jadi natural gitu loh. Betul. Seperti apa itu kita kasih penjelasan juga Kak, biar supaya pasien itu paham gitu loh. Nah jadi lebih wise karena kalian berdua punya pengalaman. Menurut gue yang sedikit jadi masalah ketika agensinya tidak punya pengalaman adalah dokternya bilang apa, agensinya hanya menerangkan. Betul. Tanpa memberikan pandangan yang nanti akan menciptakan kebijaksanaan, anjay bahasa gue. Tapi benar Kak, kan? betul. Gitu kan? Iya, betul. betul. Oke. Nah ini gitu. Kalau misalkan teman-teman nih pengen kayak aku pengen dong berkonsultasi sama Citra Manda Estetik, Syik, bisa kemana sih? Nah jadi tuh kalau misalkan mau konsul sama kita bisa melalui nomor kontak kita by WA.
gitu by WA Kak. Lo pakai WA? Iya pakai WA dong Kak. Orang Indonesia kan demen pakai WA, Kak masih pakai Kakao Talk Kak. Nah itu dia. Soalnya kalau orang Korea tuh gila-gila Kakao Talk kata gue. Iya bener, tapi orang Indo nggak pakai Kakao Talk Kak. Iya emang masa kayak gue mau download handphone kita juga udah penuh banget. Iya kan. Oke. Jadi ada nomor WA-nya berarti ya? Iya ada nomor WA-nya. Nanti bisa kontak ke situ, bisa. Jadi pertamanya tuh bisa kirim apa namanya seperti foto kayak gitu dulu. Nanti kita sarankan butuhnya apa segala macem gitu loh. Jadi ntar kapan misalkan mau datang Koreanya, nanti kita bookingin jadwal segala macem. Kita carikan dokter yang bagus. Iya, yang bagus berpengalaman. Gitu loh Kak. Benar. Oke. Nah, itu kan ada yang mau lo sampaikan lagi nggak tentang Citra Manda Estetik ini? Kalau tentang Citra Manda Estetiknya ini kurang lebih cukup sih Kak situ. Pokoknya kalau dengan kita itu nggak cuma kirim lempar gitu aja, jadi kita handle semuanya. Gitu handle semuanya dari handle patientnya, kita bantuin translate juga gitu. Jadi apa sih namanya penjelasan segala macam itu kita yang jelasin juga. Gitu loh Kak. Iya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, di kita itu kita apa namanya udah ke training by hospital experience gitu. Jadi lebih terpercaya sih Kak sebetulnya gitu. Karena kalau kita udah tahu dapur-dapurnya Kak. Nah itu dia. Dapur-dapurnya ngerti banget Kak. Menurut kelebihannya Citman sama lain adalah kalau lo pakai agensi lain itu yang mengerti cuman adalah dokternya. Betul. Agensinya cuman penyambung. Tapi kalau lo pakai Citman ibarat kata tuh ada kayak 2 layer yang dimana dua-duanya itu mengerti tentang medis, mereka juga mengerti apa. Jadi lebih enak lah gitu. Iya, tapi itu betul sih Kak. Itu betul banget. Dan kita juga pede Kak ngomong karena kita udah tahu ilmunya juga Kak gitu loh. Maupun kita bukan apa namanya dokter medis gitu, tapi kita pelajari itu pas kita berada di rumah sakit gitu. Bener. Lo jangan berpikir tiba-tiba mereka yang ngebelek ya. Iya, enggak. bukan gue. Sama sekali bukan. Mereka hanya akan menjadi agensi kan. Iya, betul. Jadi lo akan ngurusin semuanya, lo akan memberikan saran dan input juga ya. Iya, betul. Tadi kalau pengen ke Citman bisa kemana? Bisa ke nomor WA. Oh, nomor WA-nya. Terus kalau misalnya nanti kita bantu bookingkan, kita carikan. Sosmednya ada. Nah, di sini ya teman-teman ya. Sambil lo sebutin. Iya, @Citra Manda Estetik. CHITRA. MANDA. Kok dia mikir nama dia sendiri? Estetik, iya gitu Kak. Oke. Ntar Kak, kita bantu deh ntar ditaruh sini ya. Iya. Oke, Citra Manda Estetik. Nah ini beberapa pertanyaan terakhir gue penasaran. Itu tadi udah tentang Citman ya? Iya tentang Citman. Sekarang ini juga mungkin orang-orang penasaran. Top 3. Gue demen banget top 3 gak tau kenapa. Top 3 iya. Karena gue pengen ke Korea lagi soalnya. Iya Kak, lo sering banget kan. Pokoknya ntar harus ke Citman ya. Ke Korea lagi, treatment lagi. Pasti. Kalau masalah beauty pasti ke Citman. Kalau hangout deh. Top 3 tempat hangout di Korea. Karena anak gaul Manda nih anak gaul Korea loh bro. Waduh. Sumpah gaul banget kata gue. Dulu Kak pas masih muda. Kita kan sekarang udah sampai 35 ya Kak. Udah gak main lagi. Top 3 tempat hangout di Korea yang paling. Tapi bukan daerah. Maksudnya kayak lo boleh gak kayak spesifik gitu. Restoran atau apa gitu. Atau bar. Oke, top 3 ya Kak ya. Top 3. Tempat dulu kali ya Kak. Kalau misalnya tempat sih top 3-nya. Yang pertama, yang ketiga itu Apgujeong Kak. Gue suka banget Apgujeong. Oke. Iya, Apgujeong Rodeo ya Kak. Iya benar-benar. Iya, Apgujeong lo. Oke. Iya, Apgujeong Rodeo. Keduanya itu tempat hangout kedua. Salah deh, gue itu sebenarnya harusnya kedua masuknya ya. Bahkan di gue tuh satu sebenarnya. Gue gak tau lo taruh 3. Ya udah deh. Dua berarti lo Apgujeong Rodeo kan. Rodeo. Oke, nomor 3 apa? Yang nomor 3-nya itu Hapjeong kali ya. Hapjeong? Oh iya. 3 Hapjeong gue setuju. Iya. 3 Hapjeong. Yang pertama Hanamdong dong. Hanamdong. Gue suka banget. Gue suka banget loh beneran. Kayak isinya tuh iya gak sih jadi gitu. Gue tuh gemes banget kalau kayak cek TikTok kayak kalau ke Korea jangan lupa ke Myeongdong kata gue. Ngapain anjing? Iya, maksudnya kayak turis banget ya kalau ke Myeongdong. Turis trap ya, tapi gak apa-apa itu kan versi kita. Iya, tapi gue sama, cuman di gue tuh Hanam nomor 2, Apgujeong tuh nomor 1. Tapi iya kalau ya buat gue ya Hanam nomor 1 sih Kak buat gue. Nggak, gue suka aja vibe-nya Kak. Gue suka banget kayak. Gue suka banget. Iya gitu, apa ya Kak? Kayak berada di Korea tapi nggak kayak di Korea banget juga gitu. Iya benar. Dan seru deh pokoknya. Seru. Sama ada satu yang lagi terkenal tapi menurut gue ini tuh sama tipis-tipis tourist trap gitu loh. Oh iya gimana? Songsu. Oh Songsu. Gue nggak tahu kenapa. Songsu tuh gue cuman kayak kalau di situ tuh gue cuman kayak bentar aja. Iya buat gitu. belanja doang nggak sih Kak? Belanja tapi sebenarnya di situ ada klub. Jadi ada teman gue tuh DJ di Times. Oh di Times ya Apgujeong ya. Jadi di Songsu itu suka ada kayak sebuah gedung gitu yang kadang-kadang tuh si DJ itu tuh punya kayak sebuah perkumpulan DJ itu mereka bikin event di rooftop gedung di rooftop di sebuah gedung di Songsu.
Isinya tuh yang datang tuh kayak seru-seru deh, mantep deh teman-teman gitu. Ya tapi ya sisanya Songsu turis. Iya kan, maksudnya belanja apa segala macem kan. Iya, gue juga sih. Oke. Kalau begitu Manda terima kasih banyak. Iya, makasih banyak Kak. Makasih banyak. Sukses selalu buat Manda. Iya, kalau Korea jangan sombong-sombong. Iya, nggak mungkin lah Kak. Pokoknya pasti gue luangin waktu buat lo dong. Anjay. Iya beneran. Iya, Itu pakai kontak. Ya. Nah, harus juga kontak. Buat teman-teman kalau lo pengen ke Korea atau lo pengen melakukan namanya apa sih beauty procedure ya? Iya, betul prosedur apa namanya? Kecantikan ya. Lo kalau pengen melakukan beauty procedure lo bisa langsung melalui sosial medianya atau kontaknya langsung ya. Oke, thank you Manda. Thank you banget Kak.